Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi yang indah ini, kami umat Tuhan datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur. Tuhan bangunkan kami lagi di hari yang baru dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat 15. Saya baca dari Alkitab terjemahan Baru 2. Demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh karena pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian pembacaan firman Allah yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengajak jemaat di Kolose untuk hidup di dalam Kristus. Dalam ayat 6 dan 7 pembacaan kita tadi mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya di Kolose tentu
banyak tantangan, banyak pergumulan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Kolose. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara, sebagai orang percaya, menjalani kehidupan memang tidaklah mudah, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan hidup, dengan berbagai pergumulan yang dihadapi, dengan berbagai masalah yang ada di hadapan kita. Begitupun dengan kehidupan kita, saudara-saudara, sebagai orang yang Tuhan percayakan umur panjang, ketika kita masih dikaruniakan nafas hidup untuk bisa kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, kita diperhadapkan dengan banyak sekali tantangan di hadapan kita. Kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan, kita diperhadapkan dengan banyak masalah. Masalah satu selesai, muncul masalah yang lain. Tetapi firman Tuhan kepada kita semua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena semua kita sudah berdosa, tetapi dosa kita sudah ditebus dengan harga yang mahal oleh pengorbanan Yesus. Ketika kita beriman, kita mengaku dengan hati dan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kita semua menerima baptisan kudus, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita sudah disatukan dengan kematian Kristus dalam baptisan. Sebagaimana Yesus telah mati bagi segala dosa kita, dan Yesus bangkit hidup yang kekal untuk memberikan kemenangan kepada kita, naik ke sorga untuk memberikan jaminan hidup kekal kepada kita, menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, berakar dan dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman sekalipun menghadapi berbagai tekanan, menghadapi berbagai persoalan. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus. Kita sudah dibaptis bersama Yesus dalam kematiannya, dan sebagaimana Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati untuk kehidupan yang kekal, kita yang sudah dibaptis dalam Yesus disatukan dalam kematiannya, disatukan juga di dalam kebangkitannya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyertai kita menjalani hari-hari kehidupan. Sekalipun saya katakan tadi, kita menghadapi berbagai tantangan, tetapi Tuhan selalu memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasi segala jalan keluar. Tuhan selalu berikan kepada kita jalan keluar untuk mengatasi setiap persoalan. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar menghadapi setiap tantangan yang ada di hadapan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita, tetapi Dia selalu menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah melawat kami dengan firman-Mu. Tuhan sudah menyapa kami.
Sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan sertai kami agar apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini berhasil. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari kecelakaan, musibah, mara bahaya yang mengancam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari halaman GKPO Halim Perdana Kusuma saya mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat, sukses selalu, Tuhan memberkati.